Dia sakaratul maut itu, sebelum sakaratul maut itu sudah ada beberapa orang tinggi tapi badannya tuh langsing gitu loh, cuma tingginya tuh melebihi atap. Makanya bahasanya Jawa lah gitu. Pokoknya dia kayak teriak, oh ya ojo ikut campur. Bahasa Jawa alus tuh kayak alusnya lagi gitu. Sama ada beberapa ayat-ayat yang dibaca tapi nggak tahu itu ayat Al-Quran atau bukan gitu. Tapi itu posisinya adalah si perempuan, si kerabat akunya itu sudah bugil. Mandi aku pernah ketemu sama orang perempuan cantik. Dia itu selalu duduk di atas sumur. Teman-teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Buat kalian pecinta horor, misteri, dan juga konspirasi, wajib untuk subscribe channel ini. Dan jangan lari, karena derajat kita lebih tinggi dari mereka. Teman-teman misteri, buat kalian pecinta horor pasti tahu salah satu konten kreator horor terbesar di Indonesia, RJL5, yang sudah sangat besar, penontonnya jutaan, followersnya jutaan. Nah, di malam ini, di episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Mbak Vida. Mbak Vida adalah narasumber pertama di RJL5. Betul ya, Mbak Vida ya? Betul. Luar biasa. Dan Mbak Vida kali ini datang di Lari Malam Misteri. Suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Terima kasih banyak, Mbak Vida. Nah, Mbak Vida, di episode kali ini, Mbak Vida akan bercerita tentang apa nih, Mbak? Spill sedikit ke teman-teman misteri. Jadi ini kejadian waktu aku kurang lebih kelas 2 SMP, itu umur 14 atau 15 tahun. Itu di tahun sekitar 2005-an ya. Itu tentang salah satu kerabat yang mencalonkan sebagai kades atau kepala desa, tapi menggunakan beberapa trik-trik seperti dia lebih kayak kejawen. Gitu. Oh, menarik sekali. Pastinya cerita yang akan dibawakan Mbak Vida ini akan penuh dengan misteri dan juga sangat menarik untuk teman-teman misteri saksikan. Jadi tonton video ini sampai habis. Tadi menarik banget ya, ini berarti kejadian di tahun 2005 ya, 2005. Sekitar 2005 waktu Mbak Vida masih SMP. Ya, untuk detail ceritanya boleh langsung diceritakan ke teman-teman misteri. Ya, jadi ini kejadiannya di daerah Pulau Jawa. Kebetulan kan kerabatku ini adalah orang Jawa Tulen. Nah, di sana itu memang sudah turun-temurun dari beberapa keluarga itu kita menganut sistem kejawen. Karena mungkin itu sudah dari zaman dulu ya, kakek sama nenek gitu kan. Kejawennya tuh emang agak kental dan mereka pun juga masih menggunakan seperti percaya kepada keris-keris, batu-batu gitu. Makanya beberapa punyanya mereka itu masih ada di rumah gitu. Nah, untuk itu masih ada isinya atau enggak, untuk sekarang aku nggak tahu karena aku nggak pernah, udah jarang banget untuk pulang. Tapi kalau sewaktu aku pulang ke daerah sana, biasanya itu aku sering melihat beberapa kejadian-kejadian janggal sih. Terutama ketika kerabatku ini mencalonkan sebagai kepala desa daerah setempat. Dan ternyata mereka menggunakan adat-adat tersebut untuk memperkuat persaingannya dalam pemilihan kepala desa tersebut gitu. Dan beberapa kejadian sih banyak yang janggal ya. Jadi kalau di Jakarta itu kan ada beberapa paguyuban beberapa daerah lah gitu. Jadi setiap kalau misalkan ada pemilihan kepala desa tersebut, biasanya mereka itu memfasilitasi kendaraan agar orang-orang paguyubannya itu pulang serentak gitu. Jadi waktu itu termasuk aku sama orang tua juga pulang gitu kan, menggunakan kendaraan tersebut. Terus akhirnya karena waktu itu aku kan memang sudah pernah melihat hal-hal kejadian yang aneh ya. Cuma kadang suka denial aja gitu loh. Cuma waktu itu keadaan di sana itu memang lagi agak
serem-seremnya. Ya. Karena beberapa cerita-cerita itu banyak banget yang persaingannya itu tuh kirim-kiriman. Oh. Jadi ada beberapa yang menggunakan dukun, ada beberapa menggunakan guru spiritual gitu. Mereka akan saling kirim-mengirim nih gitu. Saling serang ya? Saling serang, betul. Oke. Nanti ada aja lah pokoknya kejadian. Nah waktu itu kejadiannya di rumah kerabat aku itu saat mereka dia akan mencalonkan jadi kepala desa, biasanya orang-orang itu tuh banyak banget yang pada buat perkumpulan lah di rumahnya. Entah itu cuma sekedar nongkrong atau tahlilan segala macam gitu. Nah si kerabat aku ini awalnya aku nggak ngerti gitu kan, aku lihat masih biasa-biasa aja. Cuma pada suatu malam di sana itu rumahnya itu tuh kayak masih apa ya, adat zaman dulu. Rumah biasa, tapi yang di atasnya itu nggak ada atasnya Ada itu loh, plafon betul. Oh, oke. Jadi langsung Cuma joglo gitu ya? nggak joglo sih rumah, tapi langsung ngelos ke genteng gitu. genteng. Ya, jadi nggak ada plafon begini ya? Plafon, Oke. iya. Dan tembok-temboknya itu biasanya dari bata-bata semua, nggak dicat gitu kan. Dan kebanyakan kamar-kamarnya itu banyak yang pakai kelambu. Oke. Dan kebetulan pada saat itu mungkin zamannya belum secanggih yang sekarang ya. Jadi untuk penerangannya pun juga masih lampu-lampu yang kuning gitu loh. Oke. Jadi Iya. kan kayaknya agak serem Iya, gitu kan. remang-remang lah ya. Iya. Iya. Dan itu aku selalu ketakutan kalau ke daerah kamar mandi. Karena posisinya itu dari ruang tamu sampai batas kamar itu dipelur. Pelur apa namanya, semen. Oke. Cuma dari batas itu sampai ke kamar mandi itu masih tanah. Oke. Dan di kamar mandi itu selalu ada sumur. Oke. Di dalam kamar mandi? Di dalam kamar mandi itu selalu ada sumur. Walaupun menggunakan pompa, tapi tetap ada sumur. Karena suatu saat kalau misalkan sering mati lampu di sana, jadi kita masih bisa nimba gitu. Oke. Itu sih sebenarnya awalnya sih kiranya cuma sumur biasa aja gitu kan. Nah waktu itu kebetulan kakek juga meninggal, sempat kakek meninggal. Itu aku juga menyaksikan sakaratul mautnya, dan aku paling serem banget sama orang meninggal karena agak trauma juga melihat sakaratul maut itu sih. Karena pada saat kakek meninggal itu memang kakek kan kejawennya juga kental. Itu ada beberapa hal kejanggalan lah gitu kan. Kayak misalkan pada saat dia sakaratul maut itu, sebelum sakaratul maut itu sudah ada beberapa orang tinggi tapi badannya tuh langsing gitu loh. Cuma tingginya tuh melebihi atap. Dan itu selalu ada di pojokan kamar-kamar gitu. Pada saat kakek sakaratul maut itu, setelah kita ngajiin segala macam, baru orang tersebut nggak ada gitu. Cuma yang aku nggak bisa lupa sampai sekarang itu adalah ketika dimandikan. Karena pada saat dimandikan itu riuh banget, apa aja tuh ada di sana gitu. Jadi kayak benar-benar aku baru paham dan aku baru sadar kalau aku bisa ngelihat di situ. Dan benar-benar kayak apa ya, itu benar-benar nyata banget kalau buat aku gitu kan. Walaupun orang lain sekitar itu kalau aku cerita juga nggak ada yang percaya gitu. Pada saat setelah dimakamkan, terus malamnya itu aku, jadi di sana pintunya tuh selalu kaca. Jadi setengah setengah kayu, setengahnya kaca. Oke, jadi bagian bawahnya kayu, bagian atasnya kaca. Iya. Dan pada saat lagi tahlilan itu, ya aku melihat sosok di situ. Cuma sosok di situ itu setelah aku buka pintunya tuh nggak ada gitu. Cuma entah kenapa sosok itu pun juga aku melihat di kerabat aku ini gitu kan. Pada saat pemilihan tersebut beberapa kali aku ngelihat dia itu suka, jadi gini, ada satu kamar. Dia itu suka ke kamar itu gitu kan. Awalnya tuh aku nggak paham itu kamarnya isinya apa gitu kan, karena memang selalu tertutup dan nggak pernah terbuka. Kalaupun terbuka pun cuma setengah, tapi langsung ditutup lagi gitu. Kalaupun kita mau masuk ke daerah tersebut, biasanya dia langsung marah-marah gitu. Jadi dilarang untuk ke situ ya? Dilarang untuk ke situ. Awalnya sih dibilangnya itu untuk ibadah. Cuma aku kok kayak penasaran ketika waktu itu malam-malam di hari Selasa,
Selasa malam, tengah malam itu ada suara kayak gedukan pintu kenceng banget dari kamar tersebut. Terus takut ya mau buka, cuma penasaran gitu kan. Pas giliran mau aku buka gitu, itu gedukannya selalu hilang gitu. Tapi nanti kalau misalkan aku agak menjauh lagi, gedukannya itu geduk lagi, muncul lagi gitu kan. Aku sempat beberapa kali ngomong sama saudara-saudara, tapi saudara-saudara itu tersebut kayak udah nggak ada apa-apa gitu kan. Itu mungkin apa gitu kan, angin atau apa gitu kan. Ya udah akhirnya aku sempat kayak nggak fokus lagi ke situ kan. Tapi pas malam-malam itu kebetulan kamar aku yang aku tempat tidurin itu pakai kelambu. Nah setiap malam itu kan jadi antara batas atapnya si kamar sama ruangan-ruangan lain tuh nggak ada atasnya. Nggak ada plafon jadi itu ya. Ngeblong ke atas, terus ngeblong ke sana juga gitu kan. Jadi pada saat malam itu aku tuh sering ngelihat kayak bayangan hitam yang seliwar-seliwur di daerah situ. Karena termasuk di ruangan yang nggak boleh masuk itu juga atasnya kelihatan ya? Kelihatan, tapi kan agak tinggi gitu kan. Cuma kelihatan gitu kan, kita kalau tidur kan kayak tidur telentang gitu kan, ngeliat ke atas gitu kan. Itu di sela-sela kelambu sama lampu kuning ini nih selalu ser-ser gitu loh, seliwar-seliwar gitu kan. Awalnya tuh kayak apa ya gitu kan. Cuma lama-lama tuh kayak suaranya tuh agak-agak kenceng gitu loh, kayak orang apa ya, kayak ngedehem tapi kenceng gitu. Itu parau juga sih suaranya, jadi kayak gitu-gitu. Nah itu aku sempet kayak ini apa ya gitu, karena itu selalu bunyi itu di setiap jam 12:30 sampai jam 2:30 pagi gitu. Dan selalu di jam yang sama ya? Yang sama. Dan itu biasanya selalu di hari Selasa dan malam Jumat gitu. Nah suatu saat ceritanya aku nggak tahu ternyata di sana itu ada adat yang setiap malam Jumat itu mereka itu selalu membeli kembang, dan banyak yang ngejual di pinggiran jalan itu bunga kantil, bunga 7 rupa, sama beberapa wangi-wangian, dan termasuk dupa sama menyan gitu. Nah itu biasanya setiap malam Jumat Kliwon itu atau malam 1 Suro itu biasanya mereka itu selalu menempatkan di dalam kayak nampan besi gitu. Itu ada kembang 7 rupa tapi lebih banyak kantilnya sama melatinya. Terus ada dupanya, ada menyannya, sama beberapa wangi-wangian. Kayak sajen gitu sih? Kayak sajen, tapi nggak ada kue-kue atau buah-buahan tuh nggak ada gitu. Bunga semua tapi ya? lebih ke bunga semua gitu. Cuma ada beberapa kayak minuman kopi, teh, sama air putih, sama beberapa minuman yang awalnya aku kira sirup. Ternyata itu adalah darahnya ayam cemani. Ayam cemani yang hitam. Yang hitam. Ayam ya, hitam. Hitam semuanya. Hitam semuanya sampai daging-dagingnya juga hitam kan ya, kalau nggak salah ayam cemani. Ih, nggak tahu sih. Oke. Itu jadi awalnya kan gue kira kan itu kayak sirup kan, ternyata itu baru tahu kalau itu adalah darahnya dari ayam cemani yang sebelumnya disembelih. Biasanya ayam tersebut tuh disembelih itu sebelum pantangannya tuh sebelum maghrib. Gitu. Jadi sebelum maghrib itu memang sudah disembelih dan darahnya itu sudah dimasukkan ke dalam gelas itu, gelas kaca itu. Nah nanti semuanya itu dijadiin satu di dalam si rantang tampah itu. Terus itu biasanya diletakin di depan di ruang tamu, terus di ruangan khusus sama beberapa yang di belakang gitu. Awalnya sih nggak tahu ya untuk apa gitu kan. Tapi semenjak itu kalau selalu ada tampah dan bau-bau itu karena si menyan sama dupa itu selalu nyala gitu 24 jam sampai malam gitu. Dibakar ya berarti dupanya ya? Dupanya. Dan itu kan memang wangi banget ya, semerbak banget gitu, karena si dupa ini dibakar pun juga menggunakan kayak wangi-wangian gitu. Nah itu semerbak banget wanginya, dan selalu ada kejanggalan-kejanggalan yang aneh gitu. Kayak di kamar mandi aku pernah ketemu sama orang perempuan cantik, dia itu selalu duduk di atas sumur. Sumur yang di kamar mandi. Kamar mandi, tapi pakainya itu aku merinding. Pakainya itu kayak kebaya gitu. Kebaya Jawa ya? Kebaya Jawa, tapi warnanya merah.
Oke. Kebaya Jawa warna merah, pakainya ini kain kayak kain batik gitu, batik Jawa yang warnanya agak hitam-hitam coklat-coklat gitu. Rambutnya panjang banget. Oh, nggak disanggul ya berarti ya? Dia digerai ya berarti ya? Aku nggak tahu, Iya. nggak ngeh itu disanggul atau gimana. Tapi aku ngeliat itu rambutnya panjang gitu, di kedepanin gitu kan. Cuma penuh sama melati gitu, kayak dironce gitu loh. Bagus ya, kenapa maksudnya? Cantik. Cantik maksudnya penampakan tuh cantik bukan? Awalnya sih kalau dilihat dari jauh cantik ya, tapi makin lama itu nggak jelek, tapi judes gitu loh. Oh. Kayak orang teges gitu, gimana Iya, sih, iya, kayak iya, iya. orang judes gitu loh gitu kan. Itu pertama kali aku ketemu duduk di sumur itu, kaget dong. Karena kan memang daerah situ kan kayak udah bawahnya tanah, terus ininya temboknya bata-bata, lampunya cuma pakai lampu kuning gitu kan, ceplek gitu, kayak agak remang-remang gitu kan. Kaget juga ada orang yang duduk situ gitu kan. Jadi pas aku mau masuk ke kamar mandi itu, aku ngelihat sosok itu awalnya cantik, lama-lama dia jadi judes. Aku nggak tahu kenapa. Tiba-tiba pas aku mau tutup itu kayak ini tuh udah gemeteran gitu loh. Udah kayak kaku, nggak bisa gerak sama sekali gitu, nggak tahu kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba hilang gitu aja Si sosok si sosok perempuan itu. Berarti Mbak Vida pas ngelihat, berarti pintu kamar mandi kebuka kan? Iya kan, aku buka. Lihat, terus Mbak Vida tetap mau masuk ke kamar mandi. Kayak apa ya, antara mau masuk sama enggak sih. Cuma tuh kayak kaki tuh berat banget gitu loh. Tangan gemeter juga tangannya. gemeter lah gitu kan. Kayak soalnya pas dia nengok gitu tuh ya tampangnya itu judes banget gitu loh gitu. Kayak Tapi nggak sambil ngerokok kan ya? enggak. Nggak dispretek kalau ya? Dian Sastro dong. Nah itu pas pertama kali aku ngelihat sosok itu, aku ngedenger kalau dari suara si sumur itu kayak bergema. Kayak suara jeritan gitu tapi bergema gitu. Dan itu bikin takut banget gitu kan. Nah terus aku pernah melihat kerabat aku ini di kamar itu agak kebuka sedikit gitu kan. Itu kamarnya itu kayak apa ya, jadi penerangannya tuh bener-bener minim banget. Bener-bener kayak lampunya tuh bener-bener kuning dan minim banget gitu. Mungkin pakai bohlam 5 watt atau 3 watt, nggak ngerti deh. Pokoknya bener-bener minim banget. Dan itu banyak banget asap. Di dalam ruangan itu, di dalam kamar itu. Tapi asapnya itu ya aku kayak kenal gitu, kayak asap di ruangan-ruangan lain, mungkin asap kemenyan atau asap dupa gitu. Cuma aku selalu melihat si kerabat aku itu selalu ada perempuan Di dalam kamar itu. di kamar itu. Awalnya aku nggak paham perempuannya itu yang mana, tapi beberapa kali aku lihat itu perempuan yang aku lihat di sumur itu. Gitu, karena mukanya kayak, kok nggak asing gitu kan. Cuma kayak ya udahlah, karena takut gitu kan, takut ketahuan juga, jadi cuma ngintip sedikit aja gitu, terus buru-buru langsung pindah ke kamar lagi. Cuma setiap kali ada sesajen itu di setiap malam Jumat sama hari Selasa itu rumah tuh kayak rame banget. Ramenya tuh ya ada aja gitu. Rame tuh maksudnya wujud orang atau rame gimana? Rame yang Suara. aneh gitu, suara-suara gitu. Kadang ada suara gendingan, kadang ada suara kayak gamelan lah, semacam gamelan gitu. Itu padahal tengah malam. Kayak lagi hajatan gitu kan? Tapi ini lebih ke sayup-sayup gitu, tapi ada gitu. Iya. Dan itu kadang suka seliwer-seliwer di atas juga gitu kan. Terus kadang juga ada suara geduk-gedukan si pintu itu. Cuma kalau misalkan kerabat aku itu udah masuk ke kamar itu suara geduk-gedukannya langsung hilang. Gitu. Nah, suatu saat nih ceritanya ada kiriman datang. Nggak tahu kenapa di dalam kulkas itu ada kayak ular sawah warna hijau. Logika aja sih, ular sawah di dalam freezer harusnya kan udah beku ya, atau gimana. Ini enggak, pada saat dibuka itu ularnya jalan-jalan. Itu di freezer ada 5, di bawah itu ada 7. Banyak. Iya, di sela-sela gitu, di sela-sela tempat telur, tempat botol gitu.
Nah itu katanya sih beberapa orang bilang sih itu katanya kiriman-kiriman gitu. Aku nggak ngerti itu kiriman apa gitu kan. Kiriman tuh maksudnya Santet. Oh, Iya. Entah santet, entah teluh, pokoknya kiriman dari orang-orang kayak gitu, gitu. Pesaing kali Pesaingnya, ya, pesaing. pesaingnya gitu. Nah terus pernah juga menemukan kayak telur yang busuk gitu, tapi adanya di pojok-pojok Pojok rumah. Itu baunya kemana-mana gitu. Sorry, telur busuknya ini dalam bentuk utuh bulat atau udah pecah? Ada yang utuh bulat, ada yang udah pecah. Tapi kalau yang pecah itu nggak tahu kenapa telur itu selalu ada warna merahnya. Jadi benar-benar kayak bau anyir sama amis Iya, campur iya, aduk iya, lah gitu iya. kan. Itu kiriman yang kedua. Terus kiriman yang ketiga itu pernah satu keluarga kita tuh sakit semua. Itu sakitnya ganti-gantian sih, tapi dalam satu waktu itu gitu. Dan cuma dia yang nggak sakit. Si kerabat ini. Iya. Termasuk Mbak Vida sakit. Aku sakit tapi cuma kayak demam gitu aja. Cuma badan memang kayak rontok gitu loh. Kayak sakit linu-linu semua gitu. Iya. Kalau keluarga yang lain sakitnya apa? Ya ngerasain demam, terus kayak ngerasain pusing, berat kepala gitu-gitu. Itu terus beberapa kali juga ada yang bilang kalau kerabat aku ini nggak bisa dikirim, maksudnya nggak bisa dikasih kiriman gitu, karena dia dindingnya kuat. Gitu. Katanya sih seperti itu. Cuma waktu itu pada saat mereka semua lagi pada ziarah, jadi memang ada kegiatan ziarah kepercayaan mereka, kejawaannya mereka itu di salah satu gunung, nggak jauh dari rumah itu sekitar mungkin 30 menitan atau 1 jam gitu. Itu salah satu gunung kayak gunung api purba gitu, tebing-tebing batu gitu, tapi di sana tuh ada gua. Nah mereka tuh biasanya berziarah ke sana. Yang kita tahu kan berziarah itu kan ke makam, ke tempat-tempat yang bersejarah lah. Ini kedua katanya. Dan mereka tuh waktu itu udah rame banget yang ibaratnya beli-beli seserahan kayak pisang, buah-buahan, terus jajanan pasar gitu. Dan ayam cemani nggak lupa gitu. Selalu ada 3 ayam cemani. Ganjil ya? Ganjil. Dan itu pada saat dibawa sih masih dalam keadaan hidup. Katanya sih kalau di sana itu akan disembelih di sana. Cuma waktu itu aku nggak ikut kebetulan karena aku kesiangan, aku nggak ikut. Nah pada saat itu lagi nonton TV, kan dulu kan TV-nya masih TV tabung. TV tabung, aku lagi nonton TV, terus bunyi lagi suara kayak gedoran pintu itu gitu. Cuma suaranya itu makin lama makin kuat gitu. Pas lama makin kuat, aku kan jadi kayak penasaran kan, bukalah pintu itu. Itu aku kaget banget, di dalam kamar itu udah kayak ada meja kecil gitu, isinya tuh ada bunga, menyan, dupa, terus beberapa makanan, beberapa kopi-kopi, minuman segala macam. Dan di situ ternyata ada kepala dari si ayam cemani itu yang ditusuk pakai bambu atau pakai tusuk sate gitu loh. Tapi kayaknya bambu sih, soalnya lebih tebal gitu. Ditusuk itu bagian kepalanya aja, jadi si darahnya itu masih ngocor di tempat itulah, di tempat kayak gelas kecil gitu lah. Ditempel tampung darahnya masih. Jadi darahnya aku masih netes gitu. Nah sebenarnya kayak nggak pengen tahu, tapi jiwa kekepoan tuh kayak berapa gitu kan. Jadi mau nggak mau aku masuk ke dalam gitu kan, aku lihat gitu kan. Dan di situ ada beberapa yang aku temuin itu adalah kayak Arab gundul. Huruf Arab gundul. Sorry Mbak, ini di dalam yang ruangan yang nggak boleh masuk. Ruangan itu iya. Yang dilarang masuk itu ya. Gitu. Jadi selain itu dilarang masuk. Wah. Jadi kayak tulisan Arab tapi nggak ada tajwidnya. Arab gundul. Ada harokatnya. Iya gitu kan. Jadi aku cuma ngeliat doang ini tulisan apa gitu kan. Terus ada beberapa kertas juga tulisan Honocoroko. Tulisan Jawa. Yang keriting-keriting itu tulisan itu. Terus ada beberapa juga ada kayak aku nggak tahu itu mantra atau bukan, tapi itu kayak sejenis mungkin bahasa Jawa kuno gitu. Sanskerta mungkin deh yang suara sita gitu namanya gitu tuh. Dan itu sempat aku lihat juga sih ini maksudnya apa gitu. Tapi cuma aku bisa baca
namanya dia, ada BIN-nya siapa, sama tanggal lahirnya gitu kan. Dan itu sempat aku tanya itu untuk apa, dan aku dikasih tahu untuk diem-diem aja gitu, kayak dikasih tahu itu biar kerabat kamu itu menang dalam pemilihan gitu. Itu dikasih tahu siapa Mbak Vida? Mbak Vida Kasih kerabat lainnya. Oh, nanya kerabat yang lain. Iya. Berarti ini Karena kan aku kayak penasaran gitu kan. Dibilangnya itu biar menang dalam pemilihan tersebut gitu. Karena kalau misalkan nggak menang, kalau misalkan pesaingnya lebih unggul nih spiritualnya atau dukunnya lah gitu kan, itu kemungkinan kerabat aku itu bisa gila atau bisa mati. Gitu, kemakan sendiri lah, sendiri. Cuma ternyata pada saat itu adalah periode ketiga beliau menjabat. Oke. Jadi periode yang ketiga ini dia mencalonkan lagi. Iya. Petahana ya berarti ya. Iya, karena 2 periode itu dia udah aman-aman aja gitu. Dan selama 2 periode itu aku sering kesana pun pada saat pemilihan baru tahu itu pada saat periode ketiga itu. Iya. Memang kalau misalkan dari kita lihat ya secara fisik itu memang orangnya tuh seger gitu kan. Nggak kelihatan kayak orang cemas, apa takut, atau sakit, itu enggak, bener-bener seger, badannya kambun gitu kan. Nah, waktu itu pas banget malam 1 Suro, itu aku juga baru tahu kalau hari itu malam 1 Suro, karena kalau di daerah sana itu setelah maghrib atau setelah isya itu ada pawai obor. Oke. Oh iya, bocah-bocah ya. Iya, bocah-bocah keliling gitu kan, pawai obor. Nah, itu adalah malam 1 Suro. Itu gak tahu kenapa suasana rumah sih mencekam ya menurut aku gitu. Pada malam itu. Karena memang setelah selesai pawai obor itu semua orang tutup pintu, nggak ada yang berani keluar. Kebetulan depan rumah juga kan memang kayak kebun-kebun gitu, belakangnya juga bukit-bukit sawah-sawah gitu kan. Jadi benar-benar emang gelap lah gitu, penerangannya pun juga nggak terlalu banyak gitu, penerangan jalan-jalan gitu. Nah itu udah tutupan pintu semua, biasanya banyak anak-anak yang pada nongkrong ini udah nggak ada. Terus di rumah itu tuh ya benar-benar yang kayak anyep aja gitu suasananya, sunyi, senyap gitu kan. Walaupun ada beberapa orang yang lagi nonton TV, lagi mainan handphone gitu kan. Cuma kan perasaan tuh kayak, ini kenapa sih suasananya kok aneh banget gitu kan. Nah pas jam 1 malam itu, kebetulan aku kebelet untuk buang air kecil. Pas itu aku ngedengar kayak suara yang kayak orang ngaji, tapi aneh gitu. Kayak yang dibacanya itu kayak bukan ayat Al-Quran, tapi lantunan nadanya tuh kayak orang ngaji gitu. Terus aku sempat nengok ke kamar itu kan, terus aku intip itu aku gimana ya, gemetaran banget kayak maaf ya kalau agak-agak vulgar, tapi aku melihat kerabat aku itu lagi tumpukan sama perempuan berkebaya itu, tapi sambil melantunkan itu ayat-ayat itu. Seperti ngaji itu. Iya, itu ayat-ayat apa? Tapi ayat-ayat itu tuh kayak campuran bahasa Jawa juga ada, terus bahasa entah Jawa kuno entah apa, aku nggak ngerti itu. Pokoknya bener-bener nggak, dari bahasa Jawa alus tuh kayak alusnya lagi gitu. Sama ada beberapa ayat-ayat yang dibaca tapi nggak tahu itu ayat Al-Quran atau bukan gitu. Tapi itu posisinya adalah si kerabat akunya itu sudah bugil, tapi si perempuannya itu yang aku lihat masih menggunakan kebaya. Dan itu, tapi tumpukan ya? Tumpukan. Kayak selayaknya hubungan suami istri, dan itu sambil melantunkan ayat-ayat atau sama bacaan bahasa-bahasa Jawa gitu. Tapi bahasa Jawanya itu yang udah halus banget deh. Aku nggak ngerti itu bahasanya apa gitu kan. Dan itu kayak apa ya? Mereka juga sambil desahan juga sih. Bener-bener kayak selayaknya hubungan suami istri gitu.
posisi kerabat aku itu memang sudah bugil gitu, dan si perempuannya itu tetap menggunakan si kebaya itu. Tapi bawahnya nggak pakai apa-apa. Lupa. Oh, tapi karena itu ya remang-remang juga ya. Iya. Cuma itu menurut aku kayak serem ya, karena Iyalah. posisinya si perempuan itu aku lihat mukanya ganti-ganti. Kadang ada bentuknya tuh kayak monster. Mungkin aku bilang dulu monster kali ya. Iya. Jadi itu benar-benar muka rusak. Hancur ya. Muka rusak tuh kayak serem banget ya pokoknya. Itu berdarah-darah juga. Terus kadang jelek, kadang bagus, kadang jelek, kadang bagus gitu. Jadi kadang posisinya nih ya, maaf. Kalau posisinya laki-lakinya itu di atas, itu si perempuannya itu bagus, cantik. Tapi kalau posisinya si perempuan itu di atas, itu jelek. Mukanya ganti-ganti ya. Acak-acakan juga. Dan itu benar-benar jijik banget sih, karena pada saat dia ada di atas itu baunya juga anyir banget. Aku nggak ngerti itu wujudnya apa gitu. Iya. Nah itu pada saat melihat keadaan seperti itu, sontak kayak nge-freeze gitu. Terus mau nutup pintu nggak bisa, mau buka pintu pun juga nggak bisa. Terus tiba-tiba mungkin emang untuk sampai ketahuan kali ya, aku tuh agak kayak kepleset gitu loh. Kayak kepleset gitu, akhirnya aku jatuh. Dan posisinya itu ya kerabat aku itu udah langsung pakai sarung gitu kan. Tapi posisi perempuan itu udah nggak ada. Hilang gitu aja. Iya udah nggak ada gitu. Aku sampai nyari-nyari gitu, terus ya aku sempat diomelin juga sih. Kayak ngapain gini. Aku bilang aku mau ke kamar mandi gitu kan. Udah akhirnya aku ke kamar mandi. Sempet di kamar mandi tuh kayak bengong, yang aku lihat tuh beneran apa enggak gitu kan. Terus aku pas mau keluar ke kamar mandi itu, tiba-tiba aku mendengar dari si sumur itu suara teriakan lagi. Tapi teriakannya itu kayak pakai bahasa Jawa, kayak apa ya? Dia tuh kayak ojo ikut campur apa-apa gitu lah. Pokoknya bahasa Jawa lah gitu. Pokoknya dia kayak teriak, ojo ikut campur. Gitu kan. Cuma aku yang kayak itu apa sih? Soalnya kan kayak bergema gitu kan. Itu 3 kali ngomong kayak gitu. Cuma aku yang kayak besoknya tuh sakit, terus aku ngomong lah gitu kan ke kerabat aku lagi. Aku cerita, itu sempat aku diomelin sih. Maksudnya kayak lagi-lagi jangan kayak gitu, karena nggak boleh, itu daerah yang terlarang gitu kan. Ya aku sempat yang kayak minta maaf gitu kan. Nah akhirnya tibalah saat pemilihan itu. Pemilihan itu kebetulan kerabatku unggul lagi. Dia menjabat lagi di periode ketiga. Nah itu beberapa pesaingnya mereka, dia itu ada yang gila, ada beberapa yang sakit lumpuh. Sampai lumpuh? Iya, ada tetangga sendirilah pokoknya, itu gila sampai sekarang. Karena mungkin dari semua materi yang sudah dikeluarkan, terus mungkin persaingan kayak gitu yang lebih kuat-kuatan gitu kan, akhirnya dia gila gitu, kayak nggak ngenalin semuanya lah, sampai anak-anaknya pun dia nggak ngenalin sama sekali gitu. Stres ya dia ya? Stres, mungkin karena materi dan persaingan itu sih gitu. Sebenarnya sih percaya nggak percaya ya, tapi ternyata hal-hal kayak gitu tuh ada gitu. Dan pada saat kemenangan itu kan diarak ya, keliling kampung lah ibaratnya gitu, diarak-arak keliling kampung gitu. Malamnya itu kita dikirimin kayak bana pasti gitu, kayak bola api gitu. Itu ada di atas genteng gitu, dan itu bunyinya selalu kayak dilempar-lempar gitu loh, kayak bunyi tak 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 gitu. Dan itu baunya bau angus, kayak bener-bener arang yang dibakar dilempar-lempar gitu. Dan beberapa kali saat terjadinya serangan itu, aku selalu denger kayak gedoran pintu itu lagi dari dalam ruangan yang dilarang masuk itu. Di dalam ruangan itu. Dan seketika ya semua tempat itu kayak bau anyir gitu, bau anyir. Terus kadang baunya kayak apa ya, daging yang dibakar gitu loh. Kayak angus-angus anyir gitulah pokoknya, campur aduk segala macam gitu. Dan tapi sih itu semua bilangnya nggak apa-apa, itu udah biasa kayak gitu. Udah, aku kan setelah itu kan nggak pernah di sana lagi kan.
Cuma suatu saat, pada saat periode itu mau habis, aku dikabarkan bahwa kerabat aku itu lumpuh. Lumpuh dan posisinya badannya tuh udah habis total. Udah habis total semuanya. Jadi kayak kurus banget. Dari awal yang aku lihat biasa aja, itu jadi kayak kurus banget. Dan itu benar-benar kayak matanya celong. Dan pada saat itu matanya tuh ngeliat ke atas aja. Dan matanya ngeliat ke atas aja gitu, dia suka melantunkan yang aku denger itu lagi. Iya, yang kayak lantunan ayat-ayat bahasa Jawa kuno halus itu gitu. ya. Walaupun dengan suara yang parau agak kesakitan gitu kan. Nah itu setiap kali dia melantunkan itu bau wangi. Wangi. Tapi kalau si sosok perempuan itu datang lagi, itu baunya anyir. Jadi dia datang, sebelum datang nih wangi, pas dia nyanyi-nyanyi gitu kan. Terus nanti kalau misalkan dia ada, itu baunya anyir. Kayak gitu. Nah itu udah beberapa kali sampai akhirnya dia sakaratul maut. Nah yang pas sakaratul maut itu aku agak takut juga sih, karena itu emang bener-bener kayak ngeri banget. Soalnya dia tuh kayak ngereng kesakitan banget. Jadi bener-bener posisinya itu kaki itu tuh udah tegak banget begini, tapi tuh aku ngeliat tuh kayak urat-uratnya naik gitu loh, kayak kaku gitu, dia begini aja tapi gemeteran gitu kan kakinya. Terus tangannya itu tuh selalu ngegem begini, matanya tuh selalu melotot ngeliat ke atas. Ininya tuh udah kayak kempot banget gitu. Abis ya? Udah abis lah pokoknya. Nggak parau, ngomongnya parau ya? Tapi masih suka nyanyi-nyanyi itu. Cuma yang kayak orang bergumam gimana sih gitu. Kayak gitu. Nah itu kan udah di ngajiin, udah diapain, itu kayak tetap seperti itu gitu kan. Cuma pada saat itu ada yang tahu lah gitu kan, dia bilangnya ini nggak bisa dilepasin kalau dia sendiri tuh nggak mau lepas, katanya gitu. Karena mungkin dia ngeliat dari genggamannya itu kan, nggak mau lepas gitu kan. Terus akhirnya dipanggil lah orang yang bisa gitu kan, dia bisa gitu. Akhirnya dibuat kayak tirakat gitu, kayak selamatan. Jadi harus bikin kayak nasi tumpeng. Ada apa namanya, ada lauk-lauknya, jajanan pasar, bunga-bunga. Itu pada saat dipanggil itu benar-benar kayak angin kenceng banget deh. Pada saat angin kenceng gitu, aku nggak tahu itu orang ngomongnya apa gitu kan. Terus bikin perjanjiannya apa, aku nggak tahu. Setelah itu lepas. Bisa meninggal dengan tenang. Kerabat aku itu lepas ya, meninggal lah gitu kan. Cuma pada saat posisi dimandiin itu pun juga aneh. Karena pada posisi saat dimandiin itu dari ujung ke ujung itu berderet semua perempuan. Perempuan pakai baju kayak kemben gitu. Berderet semua, cuma mukanya dalam keadaan gak bagus. Benar-benar kayak muka rusak gitu. Hancur, tapi ya? Badannya bagus gitu loh, pakainya kemben gitu, dan itu baunya anyir banget. Itu sampai selesai dimandiin. Oh itu ada saat prosesi pemandian jenazah aja sosok perempuan banyak ini dengan kemben itu ya? Dengan kemben itu, aku ngelihat sih itu berderet dari ujung ke ujung gitu, ya panjang gitu kan. Nah itu kan dimakamin itu kalau nggak salah sore. Sekitar jam 5-an lah gitu. Sebelum maghrib ya? Sebelum maghrib. Kan kalau di daerah sana itu kalau misalkan kayak gitu ya, itu kan udah ada yang ngerti lah gitu kan. Jadi pemakamannya pun harus dilintangin kayak bambu kuning. Jadi kayak ditutupin buat ayam gitu loh, tapi posisinya dari bambu kuning. Jadi dilintangin berapa helai gitu, terus harus ada melati sama beberapa pandan di atasnya itu, dan itu harus di-ngajiin sampai subuh. Gitu. Nah waktu itu ada peristiwa itu selama 7 hari ngajinya ganti-gantian. Jadi abis maghrib break dulu, nanti setelah isya lanjut lagi sampai subuh.
ntar gantian gitu. Pokoknya berhentinya itu setiap pagi atau siang aja gitu. Nanti menjelang setelah asar, menjelang maghrib mereka ngaji lagi. Gitu, ntar ganti-gantian shift-shiftan gitu. Selama Lalu 7 hari. Selama 7 hari. Mereka biasanya dibayar. Dan itu adalah beberapa sajennya, ada kayak kembang, kantil, melati, terus dupa, menyan, sama yang tadi aku bilang kopi. Tapi ini nggak pakai darah cemani ya, cuma kopi, teh, tawar sama air putih ditaruh di gelas bening gitu. Terus sama beberapa jajanan pasar. Itu biasanya ditaruh di deket makamnya itu. Gitu. Nah itu sama 7 hari nggak boleh dilepas. Terus waktu itu hari ketiga itu yang salah satu ngaji itu ketiduran. Jadi harusnya bertiga cuma sendiri dia. Dan itu kaget banget sih dilaporin bahwa makamnya itu jeblos. Tanahnya jadi jeblos gitu ya? Tanahnya jeblos. Entah ada apa nggak ngerti aku ceritain itu tanahnya jeblos. Akhirnya beberapa kerabat kan kesana kan. Dan ternyata itu kakinya keluar dari ininya. Kafan ya? Iya, kaki si jenazah keluar dari kafan. Iya, jadi kakinya itu ngampleh di nisan. Dan itu keluar dari si kafan itu. Dan menurut yang ngaji, yang satu orang itu di situ, pada saat itu katanya makamnya itu kayak ngeluarin asap sebelum jeblos itu. Tapi mereka mikirnya itu karena longsor atau apa gitu loh. Karena tanah gerak atau longsor gitu. Tapi kalau orang-orang yang ngerti gitu, itu katanya sukmanya tuh dibawa gitu, sama yang punya ini gitu. Jadi ternyata cerita demi cerita saat itu ini kayak sejenis apa ya, perjanjian sama jin, berupa jin wanita itu, dan itu syaratnya harus bersetubuh dan menumbalkan beberapa kerabatnya. Tapi karena dia nggak mau untuk menumbalkan beberapa kerabatnya, jadi dia menumbalkan dirinya sendiri. Gitu. Jadi ya memang keluarganya aman, nggak ada apa-apa gitu. Cuma setelah kejadian dia meninggal itu semuanya hancur. Dari kekayaan tiba-tiba lenyap, dari apapun harta tuh nggak ada. Sampai sekarang pun juga rumahnya ya udah seadanya aja gitu. Dan beberapa anak-anaknya pun juga ada beberapa yang nggak sekolah juga gitu kan. Sampai karena segitunya ya. Ekonominya tuh abis banget gitu. Tapi abisnya itu ya nggak jelas gitu. Tiba-tiba kayak hilang aja gitu kan. Kayak entah pernah tuh rukonya itu sama beberapa usahanya itu kebakar, lenyap gitu. Beberapa pemadam kebakaran memadamkan tuh nggak padam-padam gitu, sampai habis kayak gitu. Terus pernah anaknya kecelakaan, akhirnya masuk rumah sakit, harus operasi ini habisnya berapa juta. Dulu kan mungkin belum kenal BPJS segala macam kan, kayak gitu. Abisnya tuh kayak gitu gitu. Tahu-tahu udah nggak punya apa-apa sampai sekarang, kayak gitu. Dan itu perjanjian itu memang dia itu menganut kejawen yang salah. Gitu. Harusnya kejawen nggak seperti itu gitu, tapi dia lebih percaya banget sama mistis yang menjanjikan kalau dia akan memiliki tahta yang lebih tinggi dari siapapun gitu, dan tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Makanya sampai 3 periode itu dia aman gitu. Sampai akhirnya mungkin perjanjiannya itu segera habis atau bagaimana, akhirnya kena dirinya sendiri, kena ilmunya sendiri gitu. Dan setelah meninggal itu pun juga beberapa kayak keris-keris gitu, terus batu-batu tuh ada ternyata di kamar itu. Dan ada beberapa helaian gitu, entah itu kain apa, tapi kainnya itu berdarah-darah gitu sih. Putih tapi ada darah-darah bercak-bercaknya. Kayak kain kafan gitu? Nggak ngerti itu. Tapi pokoknya putih ada bercak darah. Bercaknya gitu. Dan terus ada rambut, gumpalan rambut, terus gumpalan kuku kayak kuku yang dipotong-potong gitu, dikumpulin jadi satu di dalam kain itu. Terus ada beberapa kayak potongan gigi. Aku nggak tahu itu gigi apa. Itu ada. Terus aku nemuin juga cincin, leontin,
Sama yang satu lagi itu kayak apa ya? Kayak punya gadingnya binatang gitu. Tapi aku nggak tahu itu binatang apa. Soalnya gadingnya kecil banget. Beginilah pokoknya berapa senti? 5 senti lah mungkin. Gitu. Nggak tahu ada hewan apa yang gadingnya 5 senti doang. Apa itu gading? Apa itu taring? Nah, Iya kan? Karena kecil ya. Iya, tapi Kalau bentuknya kita seperti bicara gading kan pasti besar ya. besar. Tapi bentukannya ya kayak gading gitu gitu. Iya. Oh, oke. Itu ada sekitar 3-an gitu ditaruh di kain gitu. Dan itu semua adanya di bawah meja. Oke. Gitu. Jadi pada saat pembersihan kamar itu pun juga drama banget gitu. Ada aja gitu kendalanya, kayak tiba-tiba lampunya mati, terus tiba-tiba ininya yang apa buat bunga-bunga itu tumpah dan ceceran kemana-mana gitu. Jadi kita lebih sibuk untuk beresin itu. Terus lampu mati kita lebih sibuk untuk benerin lampu. Terus ada beberapa karpet tuh yang tiba-tiba kayak panas kayak kebakar gitu. Oh ada aja deh gangguan gitu ya. Terus kita lagi beresin gitu, pintu ketutup sendiri kayak gitu. Dan pada akhirnya tempat itu berhasil dibereskan sama beberapa ulama. Oke, dibantu ulama ya. Dan kita juga sempat mengadakan pengajian, kayak sejenis tahlilan juga kayak gitu. Dan terus ada yang masukin air gitu loh, kayak nyipretin air gitu ke dalam kamar itu dengan pengajian-pengajian yang udah dilakukan, tirakat-tirakat udah dilakukan. Terus sempat ditanya apakah pusaka ini mau diturunkan atau enggak gitu. Cuma nggak ada yang mau karena kan kita nggak ada yang tahu itu pusakanya dari mana gitu dan kegunaannya apa gitu. Pada akhirnya sebelum itu dimusnahkan, si ulama tersebut sih nggak tahu diapain itu pusakanya, sempat dibawa sama dia dulu untuk dimusnahkan. Lalu kita diminta untuk dibuang ke aliran air sungai yang mengalir. Pusaka-pusaka itu? Iya, karena kalau tetap disimpan di rumah, takutnya itu akan berdampak di rumah. Oke. Jadi udah bersih, udah semuanya udah bersih. Terus pada akhirnya kejayaan yang tahta yang digunakan dengan ilmu-ilmu seperti itu runtuh semuanya tanpa sisa apapun ya. Iya. Di situ sih percaya nggak percaya, dan ternyata keadaan itu tuh ada. Iya betul. Itu pengalaman yang benar-benar nggak bisa lupa sih buat aku. Pastinya. Soalnya ya memang kerabat sendiri gitu kan. Itu. Luar biasa Mbak Vida ceritanya, ya ampun. Ini berarti keluarga yang lain yang tinggal di rumah kerabat itu juga kurang lebih mengalami kejadian-kejadian janggal itu juga ya tadi ya. Selain Mbak Vida juga ya. Ada beberapa yang. Karena kan kalau Mbak Vida kan mungkin didukung dengan memang sensitivitas yang lebih dibanding yang lain ya. Iya. Tapi kalau keluarga-keluarga yang lain pasti sedikit banyak juga mengalami kejanggalan-kejanggalan itu ya. Termasuk yang ular di dalam freezer, termasuk telur-telur busuk di sudut-sudut rumah gitu ya. Karena setelah selesai ini sih mereka ya orang-orang banyak yang pada cerita. Iya gitu. betul. Ada beberapa tetangga pun yang bilang kalau ngeliat rumah itu kayak rumah kosong, kayak bener-bener rumah kosongnya udah usang. Ada beberapa orang yang ngomong juga itu kayak rumah kok dikurubin sama orang yang dudukin gitu loh. Jadi ada di atas genteng itu ada yang ngedudukin gitu di tengah-tengah gitu. Didudukin. Nah maksudnya sosok itu berarti gede banget dong, dia bisa dudukin rumah gitu ya? Ada beberapa yang ngeliat gitu. Terus bahkan beberapa tukang jajanan yang sering lewat situ, kalau lewat situ tuh selalu agak dipercepat gitu. Karena dia taunya itu ini rumah kenapa sih auranya jelek banget gitu. Serem lah ya. Serem gitu, jelek gitu kan, kayak gimana gitu. Cuma mereka kan nggak ada yang berani untuk kayak bilang apapun gitu. Karena sebenarnya posisinya kalau misalkan untuk menjabat atau untuk memimpin oke banget gitu, dan memang untuk rakyat banget gitu. Cuma mungkin salah untuk tahta sama jabatannya itu ya. Cara mendapatkannya ya yang salah ya. Gitu. Dan ternyata aku juga dapat pernah diajak ke gunung tersebut dan aku ngeliat goanya juga. Mungkin Bang Attila kalau ada waktu mau aku ajak ke sana boleh? Wah, menarik
Menarik, Gitu. menarik. Ayo Kita kita nanjak ke sana. Let's go. cuma kurang lebih ya sejam 2 jam lah. Jalan Dari kaki kota. itu agak- Oh, jalan Enggak, kakinya. Jalan kaki ke arah gunung Oh, itu gitu. oke. Di situ ada goa gede gitu. Cuma nggak tahu ya sekarang tuh goanya itu udah ketutup atau enggak. Tadinya kan itu goanya itu sekitar 20 meteran lah dalamnya. Oh, Karena lumayan sebelah dalam sananya juga. tuh ada penambang pasirnya juga. Oh. Gitu. Jadi itu memang gunungnya itu kayak kayak apa ya? Bahan utama mineral-mineral gitu lah. Dari gua itu. Maksudnya dari oke. gunung itu gitu. Nah dulu katanya gua itu pun juga sebagai lalu lintasnya penambang katanya. Kayak dalamnya itu sampai 20 meter. 20 meter. Tapi aku nggak tahu kalau sekarang itu udah berapa meter, aku nggak tahu. Iya, Lama kan mungkin terkikis Iya, ya. karena ini kan kejadian ya 2005 sampai 2008 kemarin ya. Iya, Jadi udah cukup lama, berapa tuh? 20 tahun yang lalu. Nah kalau mau coba ke sana boleh aku antar. Itu biasanya ada pantangan ya tapi. Apa tuh? Kalau ke gunung itu nggak boleh Selasa Legi Oke. sama Kamis Kliwon. Oh, Gitu, ada nggak 2 boleh. waktu itu yang Dua jadi waktu itu. pantangan untuk tidak bisa ke sana ya. Tidak bisa ke sana. Cuma kalau misalkan orang-orang yang punya tujuan tertentu, ya mereka datang pada saat waktu itu. Oh gitu. Justru malah di saat yang dilarang itu orang ke sana buat Iya, yang punya hajatan hajat, tertentu ya. Punya hajat. Dan memang di daerah situ itu sebagian daerah sana memang orang-orangnya kebanyakan yang memang melakukan hal itu. Iya. Makanya nggak heran kalau misalkan rumah-rumah gede, terus orang-orangnya biasa aja, tiba-tiba kaya, ya itu dari situ. Itu emang ini banget sih, apa namanya, kental banget gitu. Iya. Melakukan pesugihan ya berarti bisa dikatakan Mungkin seperti bisa itu dibilang ya. seperti itu gitu. Kalau mereka sih bilangnya ziarah. Ziarah ya mereka ke Ziarah, sana ya. gitu. Oke. Ya, tapi bisa dikatakan ini suatu yang berakhir cukup tragis ya, perjanjian yang dilakukan dengan jin sampai akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Ya kita kirimkan doa ya Al-Fatihah untuk almarhum gitu. Ya, tapi balik lagi sih, kekayaan yang didapatkan secara instan dengan cara seperti ini pasti tidak pernah ada yang berakhir bahagia ya, pasti akan selalu ada yang dikorbankan ya. Dikorbankan. Entah itu orang-orang tercinta atau bahkan dirinya sendiri. Tapi di situ lagi nih, Iya. aku baru ngeh kemarin tuh sempat kayak nge-review kejadian-kejadian. Jadi waktu kemarin aku kan lagi ditugasin kerja ya di daerah sana juga kan. Itu kan wilayahnya pantai. Jadi waktu 1 minggu aku ada di sana, itu di bulan pertama. Itu posisinya pas banget malam Jumat Kliwon juga. Itu aku posisinya lagi di booth kopi gitu. Tiba-tiba aku melihat sosok yang hampir sama. Kebaya merah. Kebaya merah itu. Nah itu kebaya merah, terus pakainya juga sama kain batik. Pakainya ronce melati itu, tapi nggak pakai sendal. Dan itu kalau misalkan dilihat dari jauh tuh cantik banget gitu. Ini kan mata aku silinder ya. Ngelihat kesini aja tuh kayak berbayang, tapi aku bisa ngeliat dia dengan jelas gitu. Padahal jauh gitu. Posisinya waktu itu sambil ngerjain tugas. Pas aku lihat lagi tuh lama-lama makin deket. Dari itu mukanya juga judes. Dan itu aku sempet kayak, ini pernah kejadian deh. Kapan gitu kan. Kayak deja vu ya berarti ya? Iya kayak deja vu gitu. Dan ternyata waktu itu aku pernah cerita sama seseorang lah gitu kan. Aku pernah cerita, aku ketemu ini karena posisinya pada saat aku ngeliat dia mukanya berubah judes itu, aku langsung tutup laptop, langsung masukin tas, aku langsung kabur. Dan aku sempat ngomong sama security gitu kan, kenapa mbak begitu kan, aku ngeliat ini keadaannya kayak gini gitu kan. Terus dia bilang, wah itu ketemunya di mana? Di sebelah sana, aku bilang gitu kan, di laut sebelah sana gitu. Terus aku pulang besoknya pada cerita-cerita, ternyata itu adalah salah satu penunggu di daerah Pantura. Dan itu terkenal dengan sebutan orang-orang sana. Mungkin sebutannya beda-beda di setiap daerah ya. Tapi di daerah situ disebutnya Mak Haji. Jadi Makaji. Kalau Jawa tuh bilangnya Makaji gitu kan. Nah, ada beberapa orang yang bilang dia kayak ibaratnya kayak bodoh-bodohin aku yang kayak,
bodoh banget kamu ketemu dia kok nggak minta gitu. Aku tuh sempet bingung, minta apa begitu. Jangan ini ya, maksudnya jangan minjem. Bahasanya tuh jangan minjem tapi minta gitu. Minta apa? Ya minta apa yang kamu pengen gitu. Kalau misalkan pengen minta uang 20 juta, 50 juta, kamu minta gitu. Nanti kamu akan diarahkan jalannya deh gitu. Jangan minjem tapi minta dia bilang gitu. Karena kalau minjem harus balikin kan. Katanya kalau minjem tuh harus ada perjanjiannya. Katanya gitu. Nah ini kita harus minta gitu kan. Tapi kan aku mikir lagi ya kayak masa iya ada kayak gitu gitu kan. Cuma memang di daerah situ udah terkenal dia itu gitu kan. Dia bilang orang siapapun pengen banget ketemu orang itu gitu kan. Entah kenapa kok kamu gitu. Sedangkan orang yang mencari orang itu pun juga nggak pernah ketemu gitu. Ya aku nggak tahu ya mungkin karena tujuannya beda kali ya atau gimana. Dan ternyata pada saat itu kayak dejavu lagi nih. Di sepanjang pantai itu kan ada ujungnya pantai. Di ujung pantai itu ada gua juga. Dan itu biasanya buat orang ziarah dan bertemu dengan Mak Haji ini. Gitu. Kenapa yang kayak, ini kayak pernah kejadian di tahun berapa sih? Pernah nge-review lagi gitu loh. Kok apa berkaitan atau enggak, aku nggak ngerti. Karena sosoknya kurang lebih serupa. Hampir sama. Terus ada gitu. gua juga tempat ziarah itu Ziarah ya. gitu. Dan mungkin kalau mau main ke sana pun aku juga bisa ngasih tahu gua ya. Tapi kalau yang satu ini goanya tuh ada di pesisir pantai. Kalau yang satu goanya tuh ada di gunung. Gitu. Yang lebih gampang diakses berarti yang pantai dong harusnya. Yang pantai. Nah, karena kalau yang gunung kan sejam 2 jam naik ke atas ya. Cuma waktu itu juga pernah nemuin nih. Nemuin orang yang kayak ke situ pakai baju warna putih. Jadi kan gini, posisi tempat kerja aku itu kan ada 2 pantai. Yang satu pantainya itu tuh nggak bisa diakses karena masih hutan. Nah orangnya tuh masuknya melalui hutan itu. Dan dia pun pakai baju putih, pakai kain, terus bawa-bawa apa kayak sesajen-sesajen gitu. Dan itu melayangkan ke laut. Tapi aku nggak tahu itu maksudnya apa, nggak ngerti. Jadi aku cuma ngeliat dari kayak ada apa ya, bangunan pemancar lah gitu. Kayak ngeliat aja dari atas itu orang ngapain gitu dari jauh gitu. Cuma di belakangnya memang ada orang lagi. Pakai baju putih-putih juga. Enggak, maksudnya mungkin gurunya atau apa gitu, aku nggak ngerti gitu. Jadi di belakangnya ada orang lagi. Dia jalan ke pantai gitu terus gitu dilarungin lah gitu. Melakukan ritual ya. Luar biasa kalau emang Mbak Vida yang bercerita tuh, ceritanya tuh selalu menarik untuk kita dengarkan dan pasti selalu ada hikmah yang bisa kita petik ya. Bahwa ya sebisa mungkin kita hindarilah hal-hal yang bersinggungan dengan perjanjian dengan mereka yang tak kasat mata ini, karena pasti akan ada sesuatu yang diminta untuk kita korbankan. Teman-teman misteri, tadi Mbak Vida ngajak lari malam misteri buat ke goa yang ada di sana. Kalau misalnya konten ini tembus sampai 10.000 komen, wah, kita berangkat ya Bang Angga ya. 10.000 komen bisa nggak nih? Gitu. 10.000 komen. Enggak, kalau views mah bisa lah. Tapi kalau komen nih 10.000 komen. Juta subscriber gitu. Nah, teman-teman misteri, tadi kurang lebih cerita dari Mbak Vida. Kita pasti bisa memetik banyak hikmah dari cerita yang Mbak Vida sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Vida sudah meluangkan waktu ke Lari Malam Misteri. Ada pesan-pesan lagi mungkin yang mau disampaikan kepada teman-teman misteri? Intinya sih tahta, jabatan, harta, ya semuanya dilaluin dengan jalan Tuhan aja lah, jalan Allah Subhanahu Wa Taala aja lah. Kalau kita berani berbuat, ya kita harus menerima konsekuensinya, apapun itu. Luar biasa, itu dicatat ya teman-teman misteri. Sekian mungkin ya episode kali ini. Sekali lagi aku dan Angga juga berterima kasih sama Mbak Vida yang udah mampir di sini.
Jadi Kalau nextnya ada cerita-cerita lagi, mampir lagi ke sini. harus ke gua dulu. Wah, syaratnya kita harus ke gua. Ayo 10.000 komen. Ngeliat secara langsung lah ke gua itu lah. Aduh, ya pokoknya kalau 10.000 komen bisa kita pertimbangkan lah ya. Cuma 5 jam kok dari Jakarta. Ah, deket bang, deket bang. Pasti 5 jam kok. Tuh, masih bisa 5 jam lah ke sana. Oke, kalau gitu teman-teman misteri nggak bosan-bosan, kami juga minta supportnya, like, comment, subscribe dan juga di share biar makin banyak biar 1 juta subscriber. amin, amin ya Mbak Vida ya. Lari misteri bisa 1 juta subscriber. Bang Nah, Atila dan abangnya 1 juta subscriber dan jalan lurus, tidak pakai pesugihan dan berdoa, itu yang paling penting. Oke teman-teman misteri, sekali lagi terima kasih banyak yang sudah menyaksikan episode kali ini. Ingat, derajat kita lebih tinggi dari mereka. satu pertanyaan dulu. Apa tuh? Dan komunitas kita. Waduh, silakan Bang Angga ditanyakan. Jadi kita biasanya berbeda. Masuk, setelah kita akan bertanya. Jawabannya bebas. Boleh bercanda, boleh serius, boleh. Ya. Tadi kan Mbak Vida menjelaskan ada sosok perempuan yang di atas Sumur. yang bahkan sampai berhubungan kan. Kayak Mbak Vida ada lihat gitu kan. Kalau dikasih kesempatan bertemu lagi dengan sosok tersebut, dengan posisi Mbak Vida betul ceritanya, tadi kan tahu ternyata sosok apa yang pengen Mbak Vida sampaikan ke sosok perempuan yang judes gitu kan. mungkin boleh pinjam kebayanya, aku mau lamaran. Disewain nanti sama dia, Mbak Vida. Lucu, warnanya merah kan. Oh, ada serem juga. Jangan. Nggak kepikiran, tapi boleh. Berarti nanti kalau Mbak Vida lamaran bajunya kebaya merah, wah minjem nih. Ya Allah, mudah-mudahan. Oke, kalau gitu teman-teman misteri, thank you banget yang udah nonton episode kali ini. Tonton juga episode-episode yang lain dari Lari Malam Misteri.